Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bahas Sejarah. Pada kali ini, kita akan menelusuri kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam. Mari kita mulai dengan kisah Nabi Muhammad SAW, seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Sebelum kita memulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi jika Anda ingin terus mendapatkan konten-konten inspiratif seperti ini. Di sebuah malam yang sunyi di tanah Arab, langit tampak lebih bersinar dari biasanya. Udara terasa tenang, dan bintang-bintang berkelip seolah menyambut kehadiran seseorang yang kelak akan mengubah wajah dunia. Malam itu bukan malam biasa. Udara gurun yang biasanya dingin terasa hangat. Dan di seluruh penjuru Mekah, seolah ada bisikan halus yang tak bisa dijelaskan oleh manusia. Malam itu, lahirlah seorang bayi yang akan membawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Dialah Muhammad bin Abdullah, kekasih Allah, penutup para nabi. Tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah karena peristiwa besar yang terjadi di Mekah. Pasukan bergajah pimpinan Abrahah datang dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. Namun Allah menunjukkan kekuasaannya. Burung-burung ababil datang membawa batu panas dari neraka, menghancurkan pasukan itu hingga tak bersisa. Kisah itu menggetarkan bangsa Arab dan menjadi tanda bahwa Ka'bah dijaga langsung oleh Allah. Tak lama setelah itu, di kota yang sama, seorang bayi lahir di rumah sederhana keluarga Bani Hashim. Bayi itu tak menangis lama, matanya terbuka menatap, seolah memahami bahwa dirinya hadir membawa misi besar. Ibunya, Aminah binti Wahab, menatapnya dengan air mata haru. "Bayi ini berbeda," katanya pelan. "Saat aku melahirkannya, aku melihat cahaya keluar dariku, menerangi istana-istana di Syam." Kakeknya, Abdul Muthalib, bergegas ke Ka'bah untuk bersyukur. Di sana, di bawah cahaya matahari pagi, ia menimbang cucunya sambil berdoa. "Segala puji bagi Allah yang telah memberiku seorang cucu yang akan membawa kemuliaan bagi umat manusia." Ia lalu menamainya Muhammad, nama yang kala itu sangat jarang dipakai. Ketika ditanya mengapa memilih nama itu, Abdul Muthalib menjawab, "Aku ingin seluruh makhluk di langit dan di bumi memujinya." Namun jauh sebelum Muhammad lahir, takdir telah berjalan. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat dalam perjalanan pulang dari Syam ketika Aminah sedang mengandung 2 bulan. Abdullah semula singgah di Yathrib, Madinah, untuk menyenguk kerabat dari Bani Najjar. Tapi di sanalah ia jatuh sakit. Tubuhnya melemah dan akhirnya beliau meninggal dunia pada usia muda, sekitar 25 tahun. Ketika kabar itu sampai ke Mekah, Aminah menangis lama. Ia memeluk perutnya dan berbisik lirih, "Engkau akan lahir tanpa ayah, wahai anakku. Tapi aku yakin, engkau tidak sendirian. Allah bersamamu." Muhammad pun lahir dalam keadaan yatim, tanda bahwa sejak awal, Allah ingin membesarkan beliau dengan penjagaan langsung darinya. Tak ada tangan duniawi yang menuntun, tapi ada kasih ilahi yang menguatkan. Beberapa hari setelah kelahiran, Muhammad disusui oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Namun kemudian, menurut tradisi Arab, bayi itu diserahkan kepada ibu susu dari pedalaman agar tumbuh kuat di lingkungan yang murni. Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'adiyah adalah salah satu wanita dari Bani Sa'ad yang datang ke Mekah untuk mencari bayi yang bisa disusui. Namun, tak ada yang mau membelikan bayinya kepada Halimah, karena onta dan kendaraannya kurus, kering, dan lemah. Namun, di saat semua wanita lain sudah membawa bayi, hanya Halimah yang belum mendapatkan apa-apa. Ia menatap suaminya dan berkata, "Mari kita ambil bayi yatim itu, mungkin Allah memberkahi kita karenanya." Mereka pun membawa Muhammad kecil, dan sejak itu, keberkahan mulai mengalir.
Onta mereka yang semula kering kini penuh susu. Kambing yang kurus kini gemuk. Halimah menangis bahagia. Bayi ini membawa rahmat, ujarnya. Di pedalaman, Muhammad tumbuh menjadi anak yang lembut, ramah dan menyejukkan hati. Tidak seperti anak-anak lain yang suka bermain kasar. Ia lebih suka merenung, membantu ibunya atau duduk di bawah pohon melihat langit. Suatu hari, ketika Muhammad berusia sekitar 4 tahun, 2 malaikat datang mendekatinya. Mereka membaringkannya, membelah dadanya dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam. Hatinya diisi dengan cahaya dan kebijaksanaan. Anak-anak lain yang melihat kejadian itu berlari ketakutan. Halimah segera memeluk Muhammad dan menangis, takut akan keselamatannya. Ia memutuskan untuk mengembalikannya kepada Aminah di Mekah. Di Mekah, Aminah menerima putranya dengan pelukan hangat. Hidup mereka sederhana, tapi penuh kasih. Namun kebahagiaan itu tak lama. Saat Muhammad berusia 6 tahun, Aminah membawanya ke Madinah untuk mengziarahi makam ayahnya, Abdullah. Mereka ditemani oleh Ummu Aiman, pelayan setia keluarga. Dalam perjalanan pulang, di tempat bernama Abwa, Aminah jatuh sakit keras. Dalam detik-detik terakhirnya, ia memeluk anaknya dan berkata, "Wahai anakku, setiap yang hidup akan mati, tetapi Allah akan menjagamu. Engkau bukan anak biasa dan kelak dunia akan mengenalmu." Aminah pun wafat di pelukan anaknya. Muhammad kecil menangis. Ia kini sendirian di tengah padang pasir, tanpa ayah dan ibu. Namun Allah menyiapkan pelindung baginya. Kakeknya, Abdul Muthalib, membawanya ke rumah dan merawatnya penuh cinta. Bila Muhammad duduk, sang kakek menolak siapapun mengusirnya. Berkata, "Biarkan dia, anak ini akan punya kedudukan besar." Namun 2 tahun kemudian, kakek yang ia cintai pun meninggal. Muhammad menangis lagi, kali ini di samping pusara orang yang selama ini menjadi sandarannya. Sejak itu, pengasuhan beralih kepada pamannya, Abu Thalib, seorang pedagang yang baik hati. Ia mencintai Muhammad seperti anaknya sendiri. Dari sinilah kisah perjalanan Nabi terus berlanjut. Seiring waktu, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tegas, sopan, dan jujur. Tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu. Ia bekerja membantu pamannya berdagang, mengembala kambing, dan hidup dengan sederhana. Orang-orang Quraisy mulai mengenalnya sebagai Al-Amin, orang yang paling dapat dipercaya. Bahkan ketika mereka menitipkan harta, mereka memilih Muhammad. Tidak ada yang ragu pada kejujurannya. Pada usia 12 tahun, ia ikut pamannya ke negeri Syam. Dalam perjalanan itu, seorang rahib bernama Buhaira melihat tanda kenabian di tubuhnya. Tanda di antara kedua bahunya seperti segel cahaya. "Anak ini," kata Buhaira, "akan menjadi utusan Tuhan bagi seluruh manusia. Jagalah dia." Ucapan itu teringat terus oleh Abu Thalib. Sejak itu, ia lebih berhati-hati menjaga keponakannya. Ketika Muhammad berusia 25 tahun, ia sudah dikenal sebagai pedagang jujur dan sukses. Ia kemudian bekerja membawa dagangan milik seorang wanita bangsawan dan terhormat, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah mendengar cerita luar biasa dari Maisarah, pembantunya yang ikut dalam perjalanan dagang. "Wahai Nyonya, selama perjalanan, Muhammad tidak pernah berselisih dengan siapapun. Ia berakhlak mulia, dan aku melihat di atas kepalanya ada awan yang menaunginya dari panas." Khadijah terharu. Ia merasa lelaki itu berbeda dari yang lain. Melalui perantara, Khadijah melamar Muhammad, dan lamaran itu diterima. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun penuh berkah. Khadijah menjadi penopang utama dalam kehidupan Muhammad. Ia bukan hanya istri, tapi sahabat sejati. Ketika dunia menolak Rasulullah kelak, Khadijahlah yang pertama membenarkannya. Dari pernikahan itulah lahirlah anak-anak mereka, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Waktu berlalu. Muhammad sering menyendiri ke Gua Hira di Jabal Nur,
merenungi kehidupan. Ia melihat masyarakat Makkah semakin tenggelam dalam penyembahan berhala, mabuk, dan perang suku yang tiada henti. Suatu malam, ketika usia beliau 40 tahun, datanglah malaikat Jibril membawa cahaya wahyu. Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Muhammad gemetar, "Aku tidak bisa membaca." Jibril memeluknya hingga terasa berat di dada, lalu berkata lagi, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Itulah wahyu pertama, awal kenabian, awal cahaya Islam. Muhammad pulang terguncang, tubuhnya bergetar. Selimuti aku," katanya kepada Khadijah. Khadijah memeluknya dan kemudian membawa Muhammad menemui Warakah bin Naufal, sepupu Khadijah yang beragama Nasrani. Warakah berkata, "Engkau adalah nabi bagi umat ini, seperti Musa dahulu. Andai aku masih hidup saat kaummu mengusirmu." Muhammad terkejut, "Apakah mereka akan mengusirku?" "Ya," kata Warakah, "tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, kecuali ia dimusuhi." Dari situlah dakwah dimulai. Pertama secara sembunyi-sembunyi, menyeru keluarga dan sahabat dekat. Yang pertama beriman adalah Khadijah, lalu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Perlahan Islam menyebar diam-diam. Namun setelah 3 tahun, Allah memerintahkan Rasul untuk berdakwah terang-terangan. Beliau naik ke Bukit Safa dan menyeru, "Wahai manusia, jika aku katakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Kami percaya, engkau tidak pernah berdusta." Beliau berkata, "Kalau begitu, ketahuilah, aku diutus untuk memperingatkan kalian agar menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala." Kaum Quraisy marah besar. Mereka menghina, menyiksa, bahkan menganiaya pengikut Rasulullah. Namun beliau sabar, tidak membalas dengan kekerasan, hanya berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku karena mereka tidak tahu." Tekanan di Mekah semakin berat. Kaum Quraisy memboikot Rasulullah dan para pengikutnya selama 3 tahun penuh di lembah Abu Talib. Mereka kelaparan, hanya memakan daun-daunan. Namun, keimanan mereka tidak goyah. Rasulullah tetap sabar, tetap lembut. Ketika Abu Talib dan Khadijah wafat, 2 pelindung terbesarnya, Rasulullah bersedih mendalam. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Namun dari kesedihan itu, Allah bukakan jalan baru untuk Rasulullah. Rasulullah diundang oleh penduduk Yathrib Madinah untuk datang dan memimpin mereka. Mereka berjanji akan melindungi beliau dengan jiwa dan raga. Maka turunlah perintah untuk berhijrah. Satu demi satu kaum muslimin meninggalkan Mekah menuju Madinah. Harta mereka dirampas, rumah mereka ditinggalkan. Tapi hati mereka penuh keyakinan. Hingga tibalah waktu bagi Rasulullah dan sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq, untuk berangkat. Namun Quraisy tak tinggal diam. Mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi pada malam hari. Allah mengabarkan rencana itu, dan Rasulullah keluar diam-diam meninggalkan rumahnya. Beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidurnya, mengenakan selimut hijau beliau agar musuh menyangka Nabi masih di sana. Dengan perlahan, Rasulullah berjalan keluar membaca ayat dari surah Yasin. "Dan kami jadikan di depan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding. Lalu kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat." Para pengejar tak melihatnya. Rasulullah dan Abu Bakar menuju Gua Zur untuk bersembunyi selama 3 hari. Ketika pasukan Quraisy hampir menemukan gua itu, Abu Bakar berkata cemas, "Wahai Rasulullah, mereka sangat dekat.
Jika salah satu dari mereka melihat ke bawah kakinya, mereka akan melihat kita." Rasulullah tersenyum tenang dan berkata, "Jangan bersedih, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita." Allah pun mengirim laba-laba yang menenun sarang di pintu gua dan burung merpati yang bertelur di sana. Musuh mengira gua itu kosong. Setelah keadaan aman, keduanya melanjutkan perjalanan menuju Madinah dengan panduan Abdullah bin Uraikid. Perjalanan itu jauh, panas dan berbahaya. Tapi di setiap langkah, Rasulullah menatap langit dan berdoa. Setibanya di Kuba, penduduk Madinah menyambut dengan air mata bahagia. Mereka menyanyikan, "Tala al-badru alaina min saniyatil wada'." Kota Madinah kini menjadi tempat hijrah, tempat kebangkitan Islam. Langkah pertama Rasulullah di Madinah adalah membangun masjid. Masjid Nabawi, sederhana dari tanah liat dan batang kurma, tapi menjadi pusat peradaban baru. Dari sanalah cahaya ilmu, iman, dan persaudaraan menyebar ke seluruh dunia. Rasulullah kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin, pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansor, penduduk Madinah. Mereka saling berbagi harta, rumah, bahkan keluarga. Seorang Ansor berkata kepada saudaranya dari Mekah, "Aku punya 2 kebun, pilih satu untukmu. Aku punya 2 istri, pilihlah salah satu dan aku akan menceraikannya agar engkau bisa menikahinya." Namun sang muhajir menjawab, "Semoga Allah memberkahimu dalam hartamu dan keluargamu. Tunjukkan saja di mana pasar agar aku bisa berdagang." Begitulah Islam membangun masyarakat dengan cinta, bukan ambisi dunia. Rasulullah juga menetapkan Piagam Madinah, konstitusi pertama di dunia yang mengatur hidup berdampingan antara Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya. Semua punya hak dan kewajiban yang sama di bawah keadilan Islam. Namun kedamaian itu diuji. Kaum Quraisy tidak rela Islam berkembang. Mereka datang menyerang Madinah dengan pasukan besar. Maka terjadilah perang-perang besar yang menguji iman. Perang Badar adalah yang pertama. 313 kaum muslimin berhadapan dengan 1000 pasukan Quraisy. Rasulullah berdoa semalam suntuk, "Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu di bumi ini." Doa itu mengguncangkan langit. Allah turunkan ribuan malaikat membantu kaum muslimin. Mereka menang telak dan Islam semakin kokoh. Namun kemudian datang perang Uhud. Awalnya kaum muslimin unggul, tapi karena sebagian pasukan pemanah meninggalkan pos mereka, pasukan Quraisy membalik keadaan. Rasulullah terluka parah, giginya patah, wajahnya berdarah. Sahabat-sahabat berlarian mencarinya. Abu Dujangah melindungi tubuh Rasulullah dengan tubuhnya sendiri, menahan anak panah demi menyelamatkan beliau. Di tengah luka, Rasulullah tetap berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu." Kemudian datang perang Khandak, di mana kaum muslimin menggali parit besar mengelilingi Madinah untuk bertahan dari pasukan gabungan Quraisy. Rasulullah ikut menggali parit bersama sahabat, meski lapar dan dingin. Ketika memukul batu besar yang menghalangi penggalian, beliau berkata, "Allahu Akbar, telah diberikan kepadaku kunci-kunci Persia dan Romawi." Dan benar, beberapa tahun kemudian, Islam menaklukkan 2 kekaisaran besar itu. Setelah bertahun-tahun, Rasulullah bermimpi menunaikan umroh ke Mekah. Namun ketika beliau datang dengan para sahabat, kaum Quraisy melarang. Akhirnya ditandatangani perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai yang tampak merugikan kaum muslimin. Namun Rasulullah berkata dengan yakin, "Demi Allah, ini adalah kemenangan." Beberapa tahun kemudian, kaum Quraisy melanggar perjanjian itu. Maka Rasulullah menyiapkan pasukan besar,
10.000 orang menuju Mekah. Namun ketika mereka tiba, tak ada perang. Mekah ditaklukkan dengan damai. Rasulullah berdiri di depan Ka'bah, menundukkan kepala dan berkata kepada orang-orang yang dulu memusuhinya, "Pergilah kalian, sebab hari ini aku memaafkan kalian, tidak ada balas dendam." Mereka menangis, malu, dan berbondong-bondong masuk Islam. Ka'bah pun dibersihkan dari berhala. Rasulullah menyapu debu-debu itu sambil berkata, "Kebenaran telah datang dan kebatilan pasti lenyap." Itulah Fathu Makkah, kemenangan tanpa darah, kemenangan kasih sayang atas kebencian. Tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah menunaikan Haji Wada, haji perpisahan. Di Padang Arafah, beliau berdiri di atas unta, dikelilingi lebih dari 100.000 sahabat. Dengan suara lantang tapi lembut, beliau berkhutbah, "Wahai manusia, dengarkanlah. Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini dan negeri ini. Bertakwalah kepada Allah terhadap wanita. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, kitab Allah dan sunnahku. Jika kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat." Saat khutbah itu usai, turunlah wahyu terakhir. "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu." Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Rasulullah menangis. Ia tahu tugasnya hampir selesai. Saat sakit semakin berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan rasa perihnya dengan sabar. Beliau sering berkata pelan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dalam detik-detik terakhir kehidupannya, Rasulullah menatap wajah para sahabatnya yang menangis. Beliau memandang mereka dengan cinta, lalu mengangkat tangannya yang lemah dan berbisik, "Ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Beliau tidak memikirkan dirinya. Beliau memikirkan kita yang hidup jauh setelah beliau tiada. Beliau berdoa agar Allah mengampuni dan merahmati umatnya hingga akhir zaman. Kemudian Rasulullah bersandar di pangkuan Aisyah. Matanya menatap ke langit, bibirnya bergetar. Ar-Rafiq al-A'la, teman yang tertinggi. Lalu beliau menghembuskan napas terakhir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Madinah seketika sunyi. Abu Bakar menenangkan para sahabat yang tak kuasa menerima kepergian beliau. Beliau berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati." Air mata pun mengalir. Dunia terasa kehilangan cahaya, tapi Islam telah tegak dengan cinta, sabar, dan perjuangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di rumah Aisyah, yang kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Beliau meninggalkan dunia, tapi cahaya dan kasih sayangnya tak pernah padam. Dari seorang yatim piatu di padang pasir, Allah menjadikannya rahmat bagi seluruh alam. Beliau datang bukan untuk menguasai, tetapi untuk membimbing manusia menuju cahaya kebenaran. Dan tiadalah kami mengutusmu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Inilah
kisah agung Nabi Muhammad SAW dari lahir hingga wafat. Sebuah perjalanan yang penuh cinta, perjuangan, dan keteladanan yang abadi. Semoga kita selalu mampu meneladani akhlaknya, mencintainya, dan menebar kasih sebagaimana beliau telah melakukannya.